Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9, yang mana terdiri dari saya sendiri, Rawati, dan rekan saya adalah Afrianti. Di sini kita berdua akan menjelaskan mengenai perkembangan usaha kecil dan juga koperasi. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih usaha kecil dan koperasi tersebut. Nah, di sini saya mengambil pengertian yang didefinisikan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mana usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun telah menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang. Nah, kemudian saya akan berlanjut dengan menjelaskan mengenai apa sih perbedaan usaha kecil dan usaha menengah atau dengan usaha lainnya. Pasti teman-teman penasaran dong, apa sih perbedaannya gitu kan. Nah, yang pertama, usaha kecil yang tidak memiliki sistem pembukuan. Di sini maksudnya usaha kecil tersebut karena mereka masih kecil, masih dalam skala kecil, jadi pemilik merasa tidak perlu memiliki sistem pembukuan, yang mana hal ini menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan tersebut. Nah, justru hal ini juga menyebabkan sedikit hambatan bagi si pengusaha kecil tersebut ya teman-teman. Karena bagaimanapun kita pasti membutuhkan sistem pembukuan, entah usaha kita masih kecil atau menengah ataupun yang besar. Kemudian yang kedua, pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya. Dikarenakan teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional. Jadi maksudnya di sini kalau yang semi modern, misalnya mereka telah menggunakan kalkulator, tapi tidak menggunakan pembukuan melalui komputer atau Microsoft Excel. Mereka masih menggunakan catatan buku seperti itu ya teman-teman, atau mereka tidak menggunakan mesin kasir. Yang mana mesin kasir sendiri untuk zaman sekarang ini itu mempermudah bagi pemilik usaha kecil ataupun menengah yang dikerjakan secara tradisional sendiri. Maksudnya di sini mereka apapun entah itu pembukuannya, catatan hutang, itu mereka masih mengerjakannya secara tradisional ya. Maksudnya mereka tetap tulis tangan gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya seperti untuk tujuan ekspor barang-barang hasil produksi. Yang keempat, bahan-bahan baku yang diperoleh untuk kegiatan usahanya masih relatif sulit dicari oleh pengusaha kecil tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lagi tentang pengertian koperasi. Di sini saya mengambil beberapa dari pendapat para ahli ya teman-teman. Yang pertama saya mengambil dari bahasa Latin, com yang artinya dengan, dan operasi yang artinya bekerja. Nah, dari kedua kata tersebut maka terbentuklah kata koperasi yang diartikan bekerja dengan orang-orang lain. Hal ini dijabarkan menurut Cornelius Rintuh tahun 95. Kemudian berdasarkan Revision Baswer tahun 2000, koperasi merupakan bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. Kemudian ada dari ILO, dari Revision Baswer juga, yang mana suatu perkumpulan orang yang biasanya memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Kemudian menurut Muhammad Hatta yang dikutip dari Revision Baswer juga, koperasi didirikan sebagai
persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, yang kemudian menjadi fokus utama dari koperasi tersebut adalah untuk keperluan bersama, bukan untuk keuntungan bersama. Yang terakhir, di sini kita mengambil dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, yang lagi-lagi dikutip oleh Reverison Baswir. Nah, kemudian saya akan melanjutkan lagi tentang landasan koperasi. Di sini landasan koperasi terbagi terbagi tiga. Pertama ada ideal, struktural, dan mental. Yang ideal sendiri sesuai dengan bab 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan koperasi Indonesia didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, landasan struktural. Undang-Undang 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia yang merupakan aturan pokok organisasi negara, terutama dalam ayat 1 pasal 33 Undang-Undang 45 telah menegaskan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, landasan mental. Landasan mental sendiri adalah setia kawan dan kesadaran berkepribadi yang dikutip oleh Cornelius Rinto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dela Afrianti. Kepada Dela Afrianti. Perkenalkan, saya Dela Afrianti. Saya akan melanjutkan dari hasil presentasi kami. Asas koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi di satu pihak. Hal itu sejalan dengan penegasan ayat 1 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Sejauh bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya. Jenis-jenis koperasi. Koperasi dapat dibedakan berdasarkan bidang usaha, jenis community, jenis anggota, daerah kerja. 1. Berdasarkan bidang usaha. 2. Berdasarkan jenis komoditi. 3. Berdasarkan jenis anggota. 4. Berdasarkan daerah kerja koperasi. Jenis-jenis usaha kecil. 1. Usaha manufaktur. Usaha manufaktur adalah usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Contohnya adalah konveksi yang menghasilkan pakaian jadi dan pengrajinan bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir, dan sebagainya. 2. Usaha dagang. Usaha dagang adalah usaha yang menjual produk kepada konsumen. Contohnya adalah pusat jajanan tradisional yang menjual segala macam jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual semua kebutuhan sehari-hari. 3. Usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen. Sebagai contoh adalah jasa pengiriman barang atau warung internet atau warnet yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen agar mereka bisa browsing, searching, blogging, atau yang lainnya.